Lo pikir lo pinter negosiasi. Lo pikir dengan lo teriak-teriak, adu argumen, lempar data lo bakal menang. Sampah. Lo itu naif. Lo tahu kenapa lo sering kalah? Kenapa orang lain selalu dapat apa yang mereka mau, sementara lo cuma dapat sisa-sisanya? Karena lo sibuk debat. Lo sibuk nyerang apa yang keluar dari mulut mereka. Lo sibuk matahin kata-kata mereka. Padahal, kata-kata itu cuma topeng. Dengerin gue. Selama lo masih berdebat sama permintaan orang, lo cuma anak kecil yang lagi main-main. Hari ini gue mau ajarin lo satu hal. Satu hal kotor yang gak bakal diajarin di seminar motivasi manapun. Gue mau ajarin lo caranya berhenti jadi orang baik dan mulai jadi predator. Teknik ini namanya false empathy atau empati palsu. Gue bakal ajarin lo caranya senyum, ngangguk, dan nanya kenapa dengan sangat lembut. Sampai lawan lo merasa aman, membuka bajunya sendiri, dan menyerahkan lehernya buat lo potong. Ini bukan tentang cari win-win solution. Ini tentang mengetahui ketakutan mereka dan menjadikannya senjata buat keuntungan lo 100%. Siapin mental lo. Kalau lo tipe orang yang nggak tegaan, mending tutup video ini. Balik sana jadi pecundang yang dimanfaatin orang lain. Tapi kalau lo mau pegang kendali, tonton sampai habis. Oke, mari kita bedah kenapa lo bego banget selama ini. Dalam negosiasi, entah itu sama bos, pasangan, atau klien, ada dua hal, posisi dan kepentingan. Posisi adalah apa yang mereka katakan mereka mau. Contoh, gue mau naik gaji 20%, atau harganya harus turun 5 juta. Apa yang lo lakuin? Lo panik. Lo bilang, gak bisa bos, anggaran gak ada. Atau, gak bisa turun harganya, modal saya gede. Boom, terjadilah debat. Dua tembok saling tabrakan. Gak ada yang menang. Lo kalah karena lo nyerang posisi. Lo nyerang tembok. Padahal di balik tembok itu ada orang yang lagi ketakutan. Itu namanya kepentingan. Kepentingan adalah alasan kenapa mereka minta posisi itu. Mungkin dia minta naik gaji bukan karena dia butuh duitnya, tapi karena dia merasa tidak dihargai. Ego. Mungkin dia minta harga turun bukan karena nggak punya duit, tapi karena dia takut dibilang bodoh sama atasannya kalau kemahalan. Rasa aman. Kalau lo debat soal angka, lo nggak akan kemana-mana. Tapi kalau lo bisa nyentuh rasa aman atau ego mereka, lo yang pegang remote kontrolnya. Jadi gimana caranya kita tahu kepentingan mereka tanpa terlihat kepo? Gunakan satu kata ajaib, kenapa? Tapi bukan, kenapa lo minta gitu? Nada kasar, itu ngajak berantem. Ubah nada suara lo, turunin intonasi. Pakai suara yang bikin orang merasa dipeluk. Tanya gini, boleh tahu nggak kenapa hal ini penting banget buat kamu? Atau apa yang bikin kamu khawatir kalau angka ini nggak tercapai? Lalu, diam. Shut your mouth. Biarin hening. Keheningan itu bikin mereka gelisah dan akhirnya ngomong jujur. Ini kuncinya. Saat lo nanya kenapa berulang kali dengan nada lembut, itu bukan negosiasi lagi. Itu berubah jadi sesi terapi. Mereka bakal mulai curhat. Iya, soalnya cicilan gue banyak. Ah, ketahuan. Takut miskin. Soalnya kalau gue nggak dapat deal ini, gue bakal dipecat. Ah, ketahuan. Takut kehilangan jabatan. Gue cuma pengen ngerasa adil aja. Ah, ketahuan, ego atau validasi. Saat mereka curhat, pasang wajah paling empatik yang lo punya. Angguk-angguk, bilang, gue ngerti banget perasaan lo. Itu false empathy. Lo nggak benar-benar peduli. Lo lagi ngumpulin amunisi. Lo lagi nyatet, oke, kelemahan dia adalah validasi. Oke, kelemahan dia adalah rasa takut. Sekarang, lo punya peta menuju kehancuran mereka. Sekarang, bagian paling gelapnya. Lo udah tahu akar masalahnya. Lo udah tahu kepentingan mereka. Jangan kasih apa yang mereka minta, posisi. Tapi kasih makan emosi mereka dengan solusi yang menguntungkan lo. Contoh kasus, lawan lo minta diskon besar, posisi. Setelah lo terapi, lo tahu ternyata dia cuma takut dimarahin bosnya kalau over budget. Kepentingan, rasa aman. Jangan kasih diskon, itu motong profit lo. Alih-alih diskon, tawarkan ini. Gimana kalau harganya tetap, tapi saya kasih bonus perpanjangan garansi 1 tahun. Dan saya buatin laporan khusus buat bos kamu, supaya kamu terlihat jago negosiasi. Biaya perpanjangan garansi, hampir 0 buat lo. Laporan khusus, cuma butuh waktu 10 menit ngetik. Lihat apa yang terjadi. Lo nggak nurunin harga, lo menang. Tapi dia merasa menang karena dia dapat rasa aman dan pujian dari bosnya. Lo memanipulasi kebutuhan emosional dia untuk menjaga profit lo. Itu seni.
Itu dark psychology. Lo kasih mereka permen emosional biar mereka diam, sementara lo bawa lari berangkasnya. Mereka bakal pulang sambil senyum, berterima kasih sama lo, padahal lo baru aja ngerampok mereka secara legal. Dunia ini kejam, kawan. Orang-orang di luar sana pakai topeng. Mereka teriak-teriak minta hak, minta harga, minta posisi. Kalau lo cuma ngeladenin teriakan mereka, lo bakal capek, lo bakal habis. Berhenti jadi orang baik yang bodoh. Jadilah pendengar yang berbahaya. Dengarkan mereka bukan untuk setuju, tapi untuk menguliti pertahanan mereka. Cari ketakutan mereka, cari ego mereka, lalu kasih makan ego itu dengan remah-remah, sementara lo ambil rotinya. Mulai besok, coba praktekin. Saat ada orang ngajak debat, jangan dilawan. Senyum, tatap matanya. Tanya, kenapa? Tanya lagi, apa yang bikin lo takut? Biarkan mereka telanjang di depan lo. Dan saat itu terjadi, the game is over. You win. Gue Restu. Jangan biarkan orang lain mendikte hidup lo. Dominasi atau didominasi, pilihan di tangan lo.